Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Melati Sukma, kelas AK 18G, ingin mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisa Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Tenaga Kerja. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah, kedua, rumusan masalah, ketiga, tujuan penelitian, keempat, manfaat penelitian, kelima, sistematika penulisan. Latar belakang masalah. Sumber daya manusia sebagai penggerak perusahaan banyak dipengaruhi oleh perilaku para pesertanya atau aktornya. Keikutsertaan sumber daya manusia dalam perusahaan diatur dengan adanya pemberian wewenang dan tanggung jawab. Merumuskan wewenang dan tanggung jawab yang harus dicapai pegawai dengan standar atau tolak ukur yang telah ditetapkan dan disepakati oleh pegawai dan atasan. Dalam penerapan efektivitas tenaga kerja, manajemen konflik perlunya dipersiapkan dalam setiap menangani permasalahan yang ditimbulkan sumber daya manusia, sehingga konflik yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik. Dengan membangun manajemen konflik, adanya manajemen resiko di mana perusahaan memiliki komitmen untuk menerapkan manajemen resiko secara berkesinambungan di seluruh proses bisnis dan pengelolaan perusahaan guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan serta meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah manajemen konflik dapat mempengaruhi efektivitas tenaga kerja? 2. Apakah manajemen resiko dapat mempengaruhi efektivitas tenaga kerja? 3. Bagaimana manajemen konflik dan manajemen resiko secara bersamaan mempengaruhi efektivitas tenaga kerja? Tujuan penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menguji 1. Analisis hubungan manajemen konflik dalam mengembalikan efektivitas tenaga kerja. 2. Analisis hubungan manajemen resiko dalam mengembalikan efektivitas tenaga kerja. 3. Analisis hubungan manajemen konflik dan manajemen resiko dalam mengembalikan efektivitas tenaga kerja. Manfaat penelitian. Dari setiap penelitian yang dilakukan, tentunya dapat memberikan manfaat bagi objek, peneliti dan khususnya komponen yang terlibat di dalamnya. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Bagi penulis, 2. Bagi perusahaan, 3. Bagi pihak lain. Sistematika penulisan. Proposal penelitian yang disusun dengan menggunakan pada sistematika yang telah ditetapkan dan dilakukan dalam sistematika penulisan disertai dengan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait sehingga proposal tersebut dapat tersaji secara runtut dan mudah dipahami. Data yang diperoleh berdasarkan analisis dapat diuraikan berupa penentuan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang diperoleh serta penelitian dilakukan. Bab 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama, teori, kedua, penelitian terdahulu, ketiga, pengembangan hipotesis, keempat, kerangka berpikir. Teori. 1. Manajemen konflik, 2. Manajemen resiko, 3. Efektivitas. Penelitian terdahulu. Yang pertama, Setiawati dan Putra, hubungan manajemen konflik dan manajemen resiko dalam mengembalikan efektivitas tenaga kerja. Kedua, Gavi dan Rahmat, analisa hubungan manajemen konflik dan tingkat gaji dalam meningkatkan efektivitas tenaga kerja. Ketiga, Ahmad dan Badar, analisa manajemen konflik, disiplin kerja, dan manajemen resiko dalam meningkatkan efektivitas karyawan. Keempat, Huda dan Mala, pengaruh manajemen resiko dan besaran tunjangan terhadap efektivitas tenaga kerja. Kelima, J. Rambe, analisis manajemen konflik dan manajemen resiko terhadap efektivitas tenaga kerja pada PT X. Pengembangan hipotesis. Hipotesis penelitian ini adalah 1. Manajemen konflik mempengaruhi efektivitas tenaga kerja. 2.
Manajemen resiko berpengaruh signifikan terhadap efektivitas tenaga kerja. 3. Manajemen konflik dan manajemen resiko secara bersamaan mempengaruhi efektivitas tenaga kerja. Kerangka berpikir. Manajemen konflik X1, manajemen resiko X2, efektivitas tenaga kerja Y. Bab 3, metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Kedua, operasionalisasi variabel. Ketiga, jenis dan sumber data. Keempat, metode analisis data. Kelima, metode pengujian hipotesis. Jenis penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan yang diperlukan, dibutuhkan metode yang relevan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Operasionalisasi variabel. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa variabel yang digunakan peneliti untuk membantu menjawab permasalahan yang dikemukakan. Untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran yang diberikan oleh pembaca, yang terlihat pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Manajemen konflik X1, manajemen resiko X2, efektivitas tenaga kerja Y. Jenis dan sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah dokumentasi, wawancara, observasi. Metode analisis data. Analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Statistik inferensial atau sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Metode pengujian hipotesis. Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengolahan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh. Daftar pustaka. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.